Apple merupakan perusahaan teknologi Amerika paling sukses yang memiliki banyak jumlah pelanggan yang terbilang fanatik. Tidak mengherankan jika Apple menjadi perusahaan triliunan dolar pertama yang terdaftar di pasar saham Amerika. Namun, 23 tahun yang lalu, Apple diambang kebangkrutan. Dan bukan Steve Jobs yang menyelamatkannya. Apple justru diselamatkan oleh pesaing mereka, yaitu Microsoft. Tahun 1997, Apple termasuk perusahaan yang berbeda. Mereka tidak menjual smartphone, melainkan komputer. Bahkan, saat itu belum ditemukan perangkat ponsel pintar. Nama perusahaannya Apple dulu adalah Apple Computer, yang dinilai terlalu mahal untuk menjadikannya populer. Mereka memiliki margin yang baik, namun pangsa pasarnya sangat buruk. Apple menolak untuk melisensikan sistem operasinya ke perusahaan lain, sehingga tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan kepada pesaing terbesarnya, Microsoft. Ingatlah kembali pada tahun 1990-an, sebagian besar komputer digunakan untuk tujuan komersial. Nilai utama mereka adalah perangkat lunak, dan jika komputer tidak memiliki program yang diperlukan oleh suatu perusahaan, maka akan menjadi tidak efektif. Pada tahun 1997, Microsoft memiliki pangsa pasar 90%, dan semua perangkat lunak yang dioperasikan saat itu dibuat untuk Windows. Setiap pengembang perangkat lunak harus membuat pilihan. Ia harus menghabiskan uang sebanyak yang diperlukan untuk membuat program untuk Windows, atau mengeluarkan hampir 2 kali lipat untuk mendukung Apple yang memiliki pangsa pasar hanya 10%. Perlu juga dicatat bahwa selama periode ini, Steve Jobs bahkan bukan bagian dari perusahaan. Dewan Direksi Apple telah memaksanya keluar tahun 1985. Tetapi tahun 1997, situasinya benar-benar buruk. Penjualan menurun dengan cepat, dan setelah banyaknya kegagalan yang dilalui, Steve Jobs kembali diangkat sebagai CEO oleh Dewan Direksi. Pada bulan Februari, Apple mengakuisisi Next, perusahaan yang didirikan Steve setelah meninggalkan Apple. Tapi saat itu, keuangan Apple berada dalam kondisi yang sangat buruk, sehingga Steve Jobs tidak benar-benar menerima uang untuk pembelian perusahaannya. Namun, ia menerima saham Apple senilai 1,5 juta dolar, yang tentu tidak cukup. Saat itu, Apple bernilai kurang dari 3 miliar dolar, dan telah kehilangan lebih dari 1 miliar dolar dalam setahun. Namun kemudian, pada 6 Agustus 1997, Steve Jobs membuat pengumuman yang mengejutkan. Apple membuat kerjasama dengan Microsoft. Saat pengumuman tersebut berlangsung, keadaan menjadi lebih buruk. Microsoft melakukan investasi di Apple dengan membeli saham Apple senilai 150 juta dolar dengan harga pasar. Saham yang dibeli adalah saham tanpa hak suara. Microsoft bukan ingin mengakuisisi Apple, namun hanya membantu mendanai Apple yang sedang gulung tikar. Bukan hanya uang yang ditawarkan oleh Bill Gates dan memberikan perangkat lunak yang digunakan untuk Macintosh. Tidak ada yang pernah membeli Apple tanpa Microsoft Office di dalamnya. Dan inilah yang diberikan Bill Gates untuk saham yang ia beli dengan harga pasar. Mengapa Bill Gates membantu Apple di masa kebangkrutannya? Tentu saja bukan karena kebaikan hatinya. Saat itu, reputasi Bill Gates sedang buruk. Ia dipandang sebagai pengusaha yang kejam, yang akan melakukan apapun untuk berhasil dalam industrinya. Semua akun Microsoft berhasil sangat sukses, sehingga menarik perhatian regulator anti-monopoli. Departemen Kehakiman telah menyiapkan kasusnya melawan Microsoft sejak 1993, dan jelas Bill Gates tidak ingin perusahaannya bubar. Maka dari itu, untuk membuktikan bahwa perusahaannya bukanlah perusahaan monopoli, ia menopang perusahaan pesaingnya. Kurang setahun dari hubungan kemitraan dengan Apple, Departemen Kehakiman memanggil Bill Gates untuk deposisi 3 hari. Sepanjang deposisi, Bill Gates tahu bahwa dengan menyelamatkan Apple setahun sebelumnya, maka ia juga menyelamatkan Microsoft. Departemen Kehakiman kemudian menyerah, dan pada tahun 2001, membebaskan Microsoft dengan hukuman minimal. Setelah Departemen Kehakiman menyelesaikan kasus Microsoft, Bill Gates mengubah saham Apple yang tidak memiliki suara menjadi saham biasa. Secara total, ia memiliki saham Apple sebesar 18,2 juta lembar saham yang kemudian ia jual pada 2003. Perlu diingat, setelah gelembung.com jatuh dan harga saham Apple pada 2003 masih rendah dibandingkan dengan ketinggian pra-gelembungnya, Apple
telah bekerja sangat baik sejak tahun 2003, sehingga sahamnya terbelah 2 kali pada waktu itu. Sekali dengan rasio 2:1 pada tahun 2005, dan kedua dengan rasio 7:1 pada 2014. Sehingga uang Bill Gates dengan saham 18,2 juta lembar saham senilai 254 juta dolar pada 2018. Pada Agustus 2018, harga saham Apple kira-kira 210 dolar per lembar, yang akan membuat saham lama Microsoft menjadi bernilai 53,5 miliar dolar.